tentang workshop ya, penelitian metode penelitian. Pertama, saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada panitia pelaksana. Tentunya tidak lain untuk meningkatkan kualitas penelitian. Yang kedua, untuk memotivasi mahasiswa supaya cepat tepat waktu dalam menyelesaikan workshop ini. Saudara-saudara sudah mempunyai setidak-tidaknya masalah penelitian, proposal penelitian ya, yang akan diajukan sebagai tugas akhir atau skripsi. Nah, tentunya saudara-saudara sudah dapat mata kuliah metodologi penelitian. Jadi ini hanya pemantapan dan hanya untuk mengingat kembali. Ya, sebagai manusia biasanya lupa. Ya, bukan tidak tahu, tapi lupa kalau dikasih tahu. Ya, kira-kira begitu ya. Ya, kalau bilang nggak bisa, nggak mungkin. Manfaatkan ini, nanti bahannya dikasih. Jadi bagi mereka yang belum bisa mendapatkan buku, bisa ambil dari link ini. Ini linknya. Ya. Kalau ini lain akademinya itu ya, yang saya punya member yang bisa dilihat oleh seluruh negara, dan saya alhamdulillah nggak dapat duit dari buku, tetapi buku saya sudah dibaca oleh 38 negara ya, dan sudah didownload sebanyak 3.800 di seluruh mahasiswa di Indonesia. Jadi ini merupakan kebahagiaan tersendiri bagi saya bahwa saya, walaupun karya saya kecil, dibaca oleh orang. Ya, jadi Anda bisa ini, kalau ini di website UID. Ya, jadi Anda bisa buka website ini. Baik, jadi nampaknya kalau di ekonomi ini lebih kepada penelitian kuantitatif. Ya, S1 itu tesis, ya, bachelor cuma 3 tahun, di Indonesia 4 tahun. Ya mudah-mudahan kalau Menteri Pendidikan Pak Heri nanti bisa berubah sedikit tahun. Ya, kita dirugikan 1 tahun. Nah, masing-masing tingkatan tujuan dari skripsi, tesis, disertasi ini berbeda. Ya, jadi mungkin masih ada yang ingin nanti setelah S1 akan terus menjadi S3. Dan biasanya itu dari sejumlah mahasiswa S1 yang ada di UID sampai S3 itu tidak lebih dari 10% sampai saat ini. Termasuk Pak Heri, kemudian Pak Ali, Pak Yusri, Pak Fahrudin, Pak Muhaimin sekarang, dikit lagi Pak Edi juga, ya kira-kira begitu. Skripsi yang bisa melampaui S1, S2. Begitu juga di S2 ada yang bisa sampai ke membuat tesis. Oke. Jadi saya contohnya pemasaran, karena saya punya praktisi di pemasaran. Kemudian yang 3, pengembangan. Nah, kalau pengembangan berarti di sini memperdalam, memperluas, menyempurnakan teori kebijakan, ya, dan bisa research and development. Nah, di sini sudah ada pengembangan model pemasaran online berbasis berdasarkan teori. Jadi misalnya mendapatkan sesuatu yang belum pernah dieksplorasi, misalnya inovasi model efektif dalam meningkatkan kualitas kinerja karyawan di beberapa industri di Jakarta dalam era digitalisasi. Ya, jadi ini tingkatannya. Ya, jadi nggak ada penelitian yang tidak observasi atau pengamatan, kecuali penelitiannya kopas. Gitu ya. Nah, pengamatan ini apa yang diamati hanya 3: aktor, activity, kegiatan, tempat. Jadi kalau aktornya karyawan, ya karyawan. Kalau pemasaran biasanya masyarakat memakai produk kan. Nah, kemudian baru studi literatur. Dan ini tolong artinya Anda harus belajar Medley supaya plagiatnya
tidak terlalu banyak. Ya. Karena sekarang plagiat ini menjadi sesuatu yang kalau dipublikasikan akan punya dampak. Hari ini saya dengar salah satu rektor akan dicabut guru besarnya karena plagiat. Rektornya Universitas Negeri lagi. Kemudian yang kedua, subjek dan objek. Kalau kita bicara subjek itu orang, objek keadaan atau benda. Nah, kemudian lingkungan sosial atau masyarakat tempat atau institusi. Prosesnya ini yang kita akan bicarakan hari ini. Bagaimana melakukan suatu penelitian dengan proses metodologi, metode, kumpulan data, sampel, analisis, pengujian dan lain-lain. Tidak sama, maka dia akan muncul paradigma baru. Tapi kalau dia masih relatif sama, hanya sampai kesimpulan ilmunya sama, artinya teorinya sama, pencapaian ilmiahnya di dalam suatu kesimpulan, maka teori itu masih bisa dipakai. Nah, setelah itu baru dipublikasikan di masyarakat. Tetapi kalau di sini indikatornya sudah tidak sama, maka dia muncul paradigma baru. Paradigma baru inilah yang akan melahirkan teori baru. Buku pedomannya seperti apa? Tetapi ini yang hal-hal yang umum yang bisa tidak relatif sama lah ya. Bisa. Nah, oleh karena itu apa yang kita lihat tadi semuanya dalam kerangka itu, ya kita harus punya langkah-langkah di dalam model penelitian kuantitatif. Pertama, observasi. Bagi yang ngambil keuangan, kalau dia datanya open source, gitu. Nah, berdasarkan koordinat dapat diketahui bagaimana pentingnya kualitas pelayanan terhadap kepuasan konsumen jasa online. Hal inilah yang melatar belakangi penelitian, saudara. Ya, bisa dipahami ya. Kemudian identifikasi masalah. Identifikasi masalah tadi kita bilang yang diidentifikasi cuma ada 3. Yang tadi berangkat ke sini telat misalnya, terpaksa naik motor, apa yang menyebabkan terjadi? Telat bangun, ya, atau motornya ngadat, ya, dan apa lagi kan gitu ya. Hasil penjualan misalnya rendah, ini kan ada standar, ada capaian, standarnya 1000, yang dicapai cuma 700, ada perbedaan 300, gitu ya. Apa yang menyebabkan itu terjadi? Kenapa kok nggak 1000 gitu kira-kira? Ya, lalu kita lakukan observasi. Kenapa ya? Nggak 1000, kok ada bedanya gitu loh. Ya, itu kita observasi. Apakah ini misalnya, oh iya mesinnya ada yang rusak, ada yang jelek gitu ya, lambat kerjanya. Ada misalnya, oh pegawainya sekarang banyak pegawai baru, ya kan? Banyak pegawai baru. Oh sekarang karena COVID ini pendapatan menurun, pendapatan perusahaan menurun, jadi gajinya juga dipotong, akhirnya lesu juga kerjanya, kan gitu kan? Nah, dari situlah muncul identifikasi masalah itu yang dikemukakan oleh Pak Rektor tadi. Apa itu subvariabel dan seterusnya ya, apa bedanya konsep variabel dan apa tadi indikator ya. Konsep itu ya seperti dikemukakan oleh Pak Rektor, ini meja aja udah, meja. Bedanya sama yang lain nggak ada, pokoknya meja aja udah, kan gitu kan? Meja itu konsep. Baru kemudian ambilin meja dong, kan? Bawain aja meja. Loh bukan ini, masa meja makan, kan mestinya meja belajar dong, kan gitu kan? Baru muncul namanya variabel. Ada meja makan, ada meja belajar, ada meja tamu, ada meja parkir, muncul namanya variabel. Yang mana yang ada mau teliti, variabel mana, meja mana, kan gitu. Meja mana yang mau diteliti, meja belajar. Karena kalau datar begini tinggi lagi nggak enak nulisnya. Anda merancang, nah itu muncul namanya variabel. Jadi tidak seluruh meja mau diteliti, khusus saja. Baru muncul namanya tadi indikator. Indikator bagian daripada variabel. Ini papannya apa? Berapa luasnya? Dari bahan apa? Kakinya bagaimana? Kan gitu kan? Warnanya mungkin. Muncul namanya indikator. Indikator dipecah lagi menjadi butir-butir yang akan dimunculkan di kuesioner
kalau kita bikin kuesioner, kan gitu. Ya. Kalau kita bikin kuesioner, kalau nggak bikin ya artinya kita hanya observasi ya, mungkin hanya catatan. Ya itu. Jadi konsepnya adalah meja, misalnya gitu kan, indikatornya meja belajar, indikatornya variabelnya meja belajar, indikatornya bagian daripada meja itu. Baru setiap bagian meja kita pecah lagi kursinya, kakinya mau bulat apa mau persegi, kan gitu kan ya? Atau mau agak gepeng kayak papan, itu muncul indikator butir, namanya butir ya. Oke. Nah, ini variabel punya teori, indikator punya teori, butir punya teori ya, gitu. Lalu kemudian kerangka berpikir sudah ya, lalu kemudian perumusan hipotesis tadi udah, jadi kalau bisa sih udah semua gitu ya. Nah, objek penelitian udah tadi ya, metode penelitiannya udah dijelaskan dengan gampang, itu semua gampang tadi. Nah ini tadi ada bisa penelitian, sering juga ada sebut paradigma ya. Jadi berkenaan dengan tadi materi yang telah disampaikan itu adalah inti materi yang berkaitan dengan tugas kita ke depan. Dan tugas kita ke depan artinya batas waktunya paling telat semester genap, semester 8 ada di sini. Ini ada sebuah kan peserta yang mau masuk ke semester 8. Nanti yang diambil di semester 8 adalah skripsi dan PKL, hanya 2. Jadi nggak ada kegiatan yang seperti sekarang selalu tiap hari kampus. Jadi Anda lebih fokus kegiatannya di luar kampus. Tapi tentu saja secara intens Anda tinggal menghubungi nanti para pembimbing yang masing-masing sudah ditunjuk oleh prodi masing-masing. Ya. Nah, dalam kaitannya dengan untuk proposal tadi sudah panjang lebar disampaikan oleh baik dua pakar metodologi penelitian. Dua-duanya mengajar.
Nama Anda siapa? Nama saya Musali Bu, NPM? 2119002. Oh, berarti prodi manajemen. Ya, Konsentrasi? pemasaran. Konsentrasi. Kesan Anda tentang acara ini gimana? Kesan saya pas di sini, saya cukup bangga sama saya, sama teman-teman saya. Apa yang saya pikirkan kemarin sebelum ada di sini tuh sangat menakutkan. Ternyata pas di sini tuh ternyata asik. Terus saya banyak mendapat ilmu, dan untuk skripsi saya ke depan saya banyak menerima saran dan masukan dari dosen-dosen saya. Oh, berarti bermanfaat sekali. Sangat. Manfaatnya yang paling Anda rasakan apa? Yang paling saya rasakan, saya menjadi tahu ternyata apa yang saya kerjakan ternyata itu banyak salahnya, jadi dibenarkan oleh dosen saya. Oke dong ya. Ya, Terus apa namanya pesan Anda untuk adik-adik kelas? pesan saya untuk adik-adik kelas tetap semangat belajar, jangan menyerah. Apa yang dikatakan oleh orang-orang dulu tentang seminar proposal itu tidak menakutkan sebenarnya, ternyata asik. Terus kalian juga banyak bisa mengenal teman-teman yang lain dari misalnya anak malam, anak kelas lain. Oke. Salam Prodi. Oke, apa namanya kalau untuk pesan untuk prodi? Salam. Untuk prodi, jaya selalu. Nama Anda siapa? Aku Nurul Zahra Zakia Putri Abdul dari program studi ekonomi syariah. Anda konsentrasinya apa? Konsentrasi saya keuangan. Kesan Anda tentang acara ini? Sangat membantu mahasiswa ya, khususnya buat yang kita lagi menyusun proposal skripsi, jadi kita tahu apa yang kurang atau harus yang ada dikoreksi. Manfaatnya? Manfaatnya kita jadi lebih tahu gimana penyusunan proposal skripsi atau nanti untuk selanjutnya penelitian selanjutnya, jadi kita udah tahu dasar yang lebih mendalamnya gitu. Jadi apa nggak rugi kan ya ikut sampel? Terus pesan kalau gitu pesan Anda buat junior nih apa? Untuk junior yang pasti persiapkan diri dari sekarang ya, karena apa ya, manfaat kita belajar di kampus itu sangat kerasa pas kita udah di semester akhir. Kira-kira menyeramkan nggak sih Sempro? Enggak sih, mungkin kalau kita udah mempersiapkan dengan matang pasti sempro itu biasa aja, nggak semenakutkan yang dikira. Oke. Terus kalau untuk prodi syariah sendiri pesan Anda? Untuk prodi syariah semoga semua mahasiswanya cepat lulus, selesai skripsinya tepat waktu, sama selalu jaya selalu. Anda siapa? Ahmad Fatur Rahman. NPM? 2119044. Kalau nggak salah yang ketua BEM ya? Sempat Iya. ketua BEM. Oke. Ada konsentrasinya apa? SDM. SDM. Kesannya tentang acara ini apa? Kesannya sangat baik karena kita di Sempro ini mendapatkan ilmu bagaimana caranya membuat proposal yang baik dan benar, dikasih tahu tata caranya. Itu aja sih buat di Sempro, mantap pokoknya. Manfaatnya yang Anda dapat, yang paling dapat? Manfaatnya banyak sih Bu, mulai dari cara pembuatan, mulai dari tata cara penulisannya kayak gimana, dikasih tahu di sini semua. Jadi semua segala manfaat ada di sini. Jadi puas dong Anda? Puas. Sekarang kalau pesan Anda buat junior? Buat adik-adik saya, buat yang di tahun depan bakal Sempro, semangat belajar dari rumah. Buat di Sempro nanti jangan pernah takut atau jangan pernah bimbang lah buat nanti presentasi. Segala sesuatu nggak ada yang mudah. Presentasi justru bermanfaat ya, Presentasi kalau justru. berani presentasi ya. Ya, berani presentasi itu justru lebih banyak manfaatnya karena kita presentasi banyak revisian justru buat baik ke depannya. Oke. Kalau pesan buat prodi atau fakultas? Buat pesan prodi dan fakultas tetap bimbing adik-adiknya atau anak-anak kita. Mantap Pak. Pagi Pak. Selamat pagi juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana Pak kesannya Pak acara hari dari hari Jumat kemarin? Alhamdulillah kesannya terhadap acara kita pada yang kita laksanakan berjalan lancar. Alhamdulillah. Alhamdulillah tidak ada kendala-kendala yang berarti
Terus mahasiswanya kalau dilihat dari segi aktivitas itu sangat Puas sepertinya puas ya. lah kalau menurut saya ya. Tapi tidak tahu nanti kita kan akan ada evaluasi. Nah, kita akan evaluasi acara kita ini yang mudah-mudahan bisa sukses selalu dan mahasiswanya bisa tepat waktu dan semua berjalan lancar untuk presentasi dengan dosen-dosen. Artinya cukup bergembira lah semua. Saya sih alhamdulillah. Kalau gitu pesan Bapak untuk anak-anak baik yang sekarang lagi yang sudah ikut proposal ini ataupun baik yang angkatan berikutnya Pak. Ya kalau menurut saya sih yang penting ini harus dimonitor terus, baik itu mahasiswanya maupun pembimbingnya. Kita dorong untuk supaya mahasiswanya tepat waktu. Jadi jangan sampai ada yang nanti kena penalti atau dia harus bayar uang kuliah lagi. Nah itu yang kita harapkan. Jadi mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik. Artinya bimbingannya dia bisa katakanlah setiap minggu. Nah itu mungkin sebelum bulan Juli itu sudah selesai. Jadi itu yang kita harapkan untuk semua mahasiswa. Dan mahasiswa cukup kelihatannya cukup puas lah begitu loh untuk ini karena semua presentasi.